Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di sini. Sebelum saya memulai presentasi, mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Zafinka Enisa Ayu Suryadi dengan NIM 2261B0040 dengan Prodi S1 Farmasi dengan kampus IKK Strada Indonesia. Mohon izin untuk mempresentasikan dengan materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Ali Sodik, MA. Saya akan mempresentasikan materi tersebut. Saya akan share untuk kalian semua. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang materi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Yang pertama saya akan sampaikan tentang pendahuluan tersebut, yang kita awali dengan hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jika Indonesia tidak memiliki hukum atau landasan hukum atau undang-undang dasar yang telah diberikan pasal-pasal tersebut, warga negara Indonesia menjadi apa? Banyak sekali para warga masyarakat Indonesia, apalagi sekarang dari era masyarakat terkena hukum semacam korupsi atau narkoba. Yang kedua, kita membahas oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Kekerasan seksual menimbulkan banyak akibat negatif, apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Sangat banyak sekali masalah atau informasi atau berita yang telah tersebar di Indonesia. Banyak sekali di era anak-anak, remaja maupun dewasa yang masih berumur muda atau berumur di bawah tahun. Yang selanjutnya, tindakan kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang sama dan lama, baik secara fisik maupun secara mental. Bentuk-bentuk kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa. Kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa hal, mulai dari pola pengasuhan keluarga yang keliru, penyebaran pornografi di sosial media yang tidak terkontrol. Mungkin saya akan sampaikan bahwasanya sekarang ini banyak sekali era di aplikasi Twitter, sekarang itu banyak sekali video porno yang mungkin di atas 18 plus. Itu sangat penting untuk anak-anak kita atau keluarga kita yang kita sayangin, kita harus mewaspadai, itu sangatlah negatif. Kita sebagai anak muda harus bisa mengkontrol video-video yang lebih baik lagi semacam positif atau video-video yang mungkin dibuat tersendiri, video anak-anak sendiri. Yang kita akan selanjutnya, hingga tidak adanya pendidikan seksual yang benar sejak dini.
Hal ini membuat anak menjadi tidak mampu menyaring informasi yang seharusnya didapati, sehingga anak cenderung berbuat salah. Berdasarkan hal seharusnya atau hal tersebut, maka diperlukan pengawasan dan bimbingan dari orang tua untuk mengarahkan anak agar mampu membedakan hal yang positif dan hal yang negatif. Itu pun bermanfaat serta menjauhi hal negatif yang berbahaya. Itulah sangat penting ya teman-teman semuanya. Sekarang saya itu merasa sebagai perempuan dengan melakukan atau uh, orang ini tuh melakukan pelecehan seksual semacam itu tadi, kadang-kadang merayu, memeluk, atau mungkin ya melakukan persetubuhan sehingga kita itu melakukan hal yang negatif, teman-teman. Kita tuh harus memikirkan atau memikir dewasa itu hal yang negatif. Apalagi kita seorang pelajar, kita itu masih banyak umur atau masih panjang umur kita. Kita harus mementingkan mimpi kita maupun cita-cita kita yang telah kita kejar dan impikan. Itu kadang-kadang saya memikirkan laki itu memang melakukan hal seperti itu yang tidak wajar ataupun wajar gitu. Tapi kalau wajar itu salah sih. Kadang-kadang kalau orang tidak wajar, anak laki ini mungkin melakukan semacam mabuk dulu baru melakukan hal ya semacam 18 gitu atau bukan video kayak seksual gitu ya. Itu karena hawa nafsu semacam itu. Dan kita akan selanjutkan materi setelah pendahuluan. Nah, ini saya akan membahas pengertian seksual. Yang pertama, menurut WHO World Health Organization, kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya. Atau yang kita tahu, anak kecil itu yang memiliki kuasa dibanding korban. Yang anak tidak memahami sepenuhnya, tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukannya. Saya bilang seperti ini itu karena saya tuh merasa menjadi perempuan itu kayak gitu, kayak geleng-geleng. Yaitu tadi, karena anak kecil tidak tahu apa-apa, seorang pelajar ingin meneruskan pendidikannya, sampai-sampai orang laki-laki ini melakukan hubungan sama anak kecil, apa di bawah umur, kayak gitu sih. Itu sangat orang tua bakal marah dan anak itu juga kan nggak tahu ya melakukan hubungan seperti itu kan berarti memaksa ya kan itu tadi kayak melakukan hal semacam itu dan apalagi orang tua itu harus mengawas selalu diberikan motivasi diberikan informasi bahwasannya itu melakukan hal yang negatif dan tidak perlu dilakukan mungkin kalau ada orang yang kita tidak kenal di jalan itu jangan sampai ikut atau membenarkan penyampaian informasi tersebut. Itu jangan apalagi memberikan kita semacam hal makanan itu juga harus perlu diwaspadai, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Adapun yang telah dilakukan oleh seseorang, oleh laki-laki, itu yang pertama, perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain. Yang kedua, kegiatan yang menjurus pada pornografi. Yang ketiga, perkata-kataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak. Yang keempat, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab itu sih. Sampai-sampai banyak lagi berita informasi yang telah tersebar sampai-sampai orang ini tidak tanggung jawab sampai perempuan itu hamil. Ini banyak sekali kan ya. Kan setiap manusia itu
terkadang mempunyai hawa nafsu sendiri gitu. Tapi hawa nafsunya itu mementingkan pikirannya ke positif maupun negatif. Itu dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita pola pikirkan. Bahwasanya itu kalau kita mungkin saya itu gini ya, dikasih informasi kalau orang gabut itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya semacam melihat pornografi, mungkin di aplikasi manapun, atau melakukan hal semacam itu karena dia orangnya mabuk, itu sih. Sampai-sampai yang terkena akibatnya, sampai-sampai dia hamil, tidak bertanggung jawab laki-lakinya, ini bakal bisa. Pertama bisa psikologisnya, mentalnya menurun. Yang kedua, itu yang paling banyak adalah bunuh diri. Karena dia tanggung jawab, dia malu yang perempuannya ini, dan sangat menyesal pada kedua orang tua tersebut. Banyak sekali hal-hal semacam seperti itu. Yang apalagi itu mental sih. Yang kelima, saya akan melanjutkan. Yang kelima itu adalah tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan anak kegiatan prostitusi. Jadi, saya itu banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan. Mungkin saya tidak taruh di PowerPoint karena saya membahas tentang kasus atau masalah tentang pengertian seksual ini. Jadi, kekerasan seksual dapat terjadi karena beberapa hal, mulai dari pola pengasuhan keluarga yang keliru tadi ya, sampai tidak terkontrol hingga tidak adanya pendidikan seksual, maksudnya tidak adanya pendidikan seksual yang benar sejak dini. Dan itu pun memberikan hukum kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dan memperbaiki kepribadian pelaku. Sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya. Nah, model kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang tua, pelaku, dan orang tua korban merupakan suatu penyelesaian yang beraspek restoratif justice. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindarkan konsekuensi balas dendam. Restoratif justice mempunyai cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Menurut pandangan konsep restoratif justice, penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep restoratif justice dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian hanya atau harus dipulihkan kembali baik kerugian diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Jadi kita menjadi warga negara Indonesia harus melakukan hal itu berpikir terlebih dahulu. Karena Papa melakukan hal semacam itu sudah hukuman, sudah menjerat hukuman semacam di Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kalau melakukan hal itu sampai laki ini tidak tanggung jawab dan korban pun meninggal karena melakukan hal semacam itu, mungkin dijerat atau dipenjara selama 4 tahun lebih itu mungkin ya. Ya gitu pengertian seksual. Saya akan melanjutkan lagi tentang faktor penyebab terjadinya seksual pada anak. Nah, ini menurut dari 1980 dalam Wichmann dan Weiss 2002
Jika dilihat dari sudut pandang pelaku, kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat dua bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, ini dibagi dua, teman-teman. Karena faktor eksternal ini mempengaruhi faktor media massa, ekonomi, sosial, budaya. Kalau faktor internal, faktor biologis dan kejiwaan, moral. Nah, ini diperlukan invensi terintegrasi perlindungan anak, itu sangat penting. Makanya sekarang itu banyak melakukan grup atau melakukan WHO, WHO mungkin ya, ya itu semacam itu. Itu kayak perlindungan anak atau apa sih itu, bukan WHO, WW, sebentar. Dengan perlindungan anak. Oh, ini kalau Komisi Perlindungan Anak Indonesia namanya KPAI. Kalau yang di luar negeri itu ada namanya apa gitu ya. Ada. Nah, kita akan melanjutkan materi ini. Yang pertama, keluarga harus merubah mindset semakin peka dan ramah pada anak. Yang anak pun kita juga harus tahu informasi tersebut dari keluarga, dari kedua orang tua kita. Menyampaikan untuk anak tersebut, anak itu harus tahu cara membela diri ketika terancam. Itu sangat penting sih. Makanya anak di atas umur itu mungkin 12 tahun sampai ke atas harus bisa membela diri, semacam taekwondo atau pencak silat. Mungkin kalau hal terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita harus siap semacam itu. Nah, masyarakat pun harus ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak tersebut. Nah, kita akan melanjutkan. Oh, sudah penutup. Oh ya, di sini kalau saya kasih pembahasannya ada di sini, teman-teman. Jadi, perlindungan hukum itu terhadap korban kekerasan seksual di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan. Kekerasan adalah kaum perempuan. Jadi banyak sekali perempuan itu menjadi korban. Apalagi saya itu merasa menjadi perempuan itu harus bisa membela diri. Bukan seorang laki-laki aja yang bisa. Perempuan harus bisa, teman-teman. Tuh. Dan kebijakan perlindungan merupakan salah satu bentuk kebijakan aplikasi yang dilakukan untuk melindungi korban. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual itu. Begitu banyak kejadian kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan. Selain apa yang sudah disebutkan di atas, perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan di bidang kesusilaan itu. Ini pun ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau HAM, khusus pasal 45 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, maka hak asasi perempuan ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tindakan kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian khusus. Hal ini terlihat dari diterapnya sejumlah instrumen hukum internasional sebagai berikut. Ini juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT. Karena dirasakan bahwa apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP belum mencukupi untuk mengeliminir bahkan menghapuskan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Banyak sekali sih, teman-teman, untuk kita berbicara tentang seksual,
atau KDRT, mungkin dalam kekerasan rumah tangga, itu sekarang itu banyak penambahan di dalam undang-undang tersebut. Makanya kita melakukan hal tersebut, berpikir dulu dalam melakukan hal tersebut. Itu sangat mengancam untuk diri kita dan mental kita. Makanya perempuan itu sangat dihargai. Laki-laki harus menghargai perempuan. Itu sih. Oke, kita akan membahas penutupnya. Jadi kita sudah dari materi pertama pendahuluan sampai kita akan menutup materi ini. Nah, jadi kita penutupnya adalah peradilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam pengembalian keadilan tentu harus diupayakan. Pendekatan dengan pemberian keleluasan kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam mencari solusi terbaik, bukan tidak bertanggung jawab. Itu salah besar. Jadi bagi mereka tentu akan berdampak baik terhadap perkembangan metode pemidanaan yang selama ini dipandang belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Di samping itu, hendaknya para aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, beserta stakeholder terkait dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi dengan penuh empati dan rasa kemanusiaan. Itulah sangat penting, teman-teman. Apa yang saya sampaikan dari yang saya sampaikan pertama sampai kita penutup ini mungkin bisa kita hmm, kita ambil secara positifnya bahwasanya menurut saya yang kita ambil dari poin yang saya sampaikan bahwasanya saya menjadi perempuan, kita harus pertama, mungkin ya saya akan bercerita untuk kalian semua. Saya sekarang kuliah di Kediri, ini bukan kota kelahiran saya. Kota kelahiran saya ada di Banyuwangi. Jadi, saya melihat lingkup sekitar kita di kos, kita harus hati-hati, teman-teman. Ya, apalagi kita bukan kelahiran sini, ini kota orang lain. Jadi, kita bersikap baik ke warga kita, masyarakat kita, dan saling-saling berempati dan rasa kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita membedakan kota kelahiran kita dengan kota kita berada di sini. Tuh, kita harus berpikir logika bahwasanya kita harus menghindari perbuatan negatif tersebut. Kita kalau misal lagi boring gitu, jangan melakukan hal senonoh semacam itu. Mungkin melakukan kegiatan yang bermanfaat, semacam melakukan memasak atau membaca atau belajar. Banyak sekali hal-hal yang positif yang kalian tidak boring semacam itu. Dan kalau kita mengutip dari segi negatif, kalian teman-teman di luar sana mungkin kalau melakukan hal semacam itu, laki harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan akan laki ini melakukan hal seks di luar jangkauan atau di luar pola pikir kita karena hawa nafsu itu. Banyak sekali yang berita sampai-sampai korban pun meninggal dunia. Terus sih. Apalagi kita menjadi perempuan, kita harus bisa membela diri untuk menyiapkan bahwasanya kita kalau tercengkam dengan keadaan lingkungan yang tidak positif, negatif ya, semacam itu, kita harus siap sih, membela diri. Bukan laki aja, perempuan harus bisa. Saya
selaku bisa membela diri, taekwondo itu harus bisa siap, harus bisa mengutarakan bahwa kita itu kuat, perempuan tuh harus kuat, tidak lemah teman-teman, ya. Jadi itulah yang saya akan sampaikan dengan materi oleh Bapak dosen Muhammad Ali Shodiq, MA. Mungkin jika ada kesalahan, perkataan, perbuatan yang mungkin tidak mengenakan untuk teman-teman, ini saya akan sharing untuk kalian semua, itu sangat perlu kita kutip atau kita pahamin, karena itu sangat penting teman-teman ya. Jadi saya akan menutup, saya akan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.